harus agak cepet-cepet, masih banyak materinya. Serat paling terkenal, serat Kolotida. Kalau di Jayabaya, di Jangka Jayabaya itu sebutannya bukan Kolotida tapi Kolobendu. Kolobendu itu berarti zaman ketika banyak bencana. Kalau Kolotida, Tido itu keraguan. Zaman ketika benar salah tidak jelas, itu Kolotida. Mungkin kayak hari ini kan Kolotida. Sing benar mana, yang salah mana kita tidak jelas. Zaman SBY kemarin banyak sekali bencana, itu zaman Kolobendu. Saya tidak tahu, harusnya siklusnya itu habis Kolobendu, Kolosubo. Tapi kok habis Kolobendu, Kolotida. Indonesia ritmenya sudah agak rusak. Harus ada yang memperbaiki roda tadi. Kalau enggak, kita dari Kolotida ketemu Kolobendu, terus ketemu Koloyuga, susah terus, tidak ada ketemunya. Coba dilihat bahasanya Ranggawarsita. Ratune Ratu Utama, patihe Patih Linuwe, Pranayaka Tias Raharja, panekare becik-becik, parandine tan dadi paliasing Kolobendu, mandar mangkin andadara, rubeda angribeti, beda-beda arjaning wong sak negara. Negara sebenarnya aparatnya luar biasa. Rajanya itu raja yang utama, kualitasnya luar biasa. Kurang apa Jokowi? Iya. Patihnya juga, Patih Linuwe, patihnya sangat berkualitas. Mbah patih iki sapa? Jokowi apa Setya Novanto apa sapa lah. Itu kan orang berkualitas semua, doktor kabeh, ada yang profesor. Semua anak buahnya baik, menteri-menterinya, staf-stafnya. Coba dicek, tidak ada orang bodoh sama sekali. Namun segalanya tidak menjadi penawar Kolobendu. Adanya mereka yang dahsyat semua itu tidak jadi sebab hilangnya segala kerumitan. Bahkan semakin berkembang, bahkan jadi sumber masalah. Karena kadang-kadang wong pinter itu bisa jadi sumber solusi, sok-sok juga jadi sumber masalah. Kalau nggak percaya, coba kamu punya organisasi terus rapat. Kalau pengurus organisasi pinter semua, rapatnya mesti suwi. Semua usul nggak selesai-selesai. Akhirnya keputusannya rapat ditunda untuk rapat berikutnya. Jadi rapat lama-lama kesimpulannya untuk rapat lagi. Kadang-kadang enak sing bodoh-bodoh ngono wae diajak opo wae manut. Gini ya. Iya, pinter ki malah nyusai. Kerepotan-kerepotan makin menjadi lain orang, lain perilaku anggarannya. Yang mahasiswa punya anggarannya sendiri, yang dosen punya anggara murkanya sendiri, yang buruh punya anggara murkanya sendiri. Jadi kejahatan ada levelnya sendiri-sendiri. Kejahatan level menteri, kejahatan level ketua DPR, kejahatan level wapres, kejahatan level mahasiswa. Semua punya gaya sendiri untuk anggara murka. Itu zaman Kolotida. Dan ini yang bikin sumpek Ranggawarsita. Zaman dia, ketika dia tadi dipepet habis-habisan oleh Pakubuwono IX. Kata dia, amenangi zaman edan, ewuh oyo ing pambudi. Melu edan nora tahan, yentan melu anglakoni, boya kaduman melik. Kaliren wekasanipun, dilalah karsa Allah, beja-bejane wong kang lali, luwih beja kang eling lan waspada. Ini bait yang paling terkenal dari Ranggawarsita. Mengalami zaman edan memang serba repot. Ikut edan tidak sanggup. Kalau tidak ikut, tidak mendapat apapun juga. Bahkan bisa kelaparan. Namun sudah menjadi kehendak Tuhan. Betapapun untungnya, bagaimanapun beruntung orang yang lupa, lebih beruntung orang yang senantiasa ingat dan waspada.
Ini pujangga yang bisa kayak gini. Kalau kita agak susah. Kalau kita nggak korupsi karena nggak ada kesempatannya. Ya. Jadi Ronggo Warsito mengeluh, zaman edan, kalau saya nggak ikut edan, nggak kebagian apa-apa. Tapi kalau saya ikut edan, nggak tahan aku. Kalau aku nggak korupsi, terkucil aku. Tapi nek aku korupsi, nggak kuat. Kalau kita kan nggak. Kalau kita nggak korupsi, terkucil aku karena nggak ada kesempatannya. Kalau dapat kesempatan, ngalah-ngalahi yang kemarin korupsi. Jadi zaman edan bagi orang baik-baik pakai bait ini. Bagi para pujangga yang jernih, dia pakai bait ini. Saya tidak tahu kalian layak nggak pakai bait ini. Karena biasanya ganjelannya yang bagian itu tadi, melu edan ora tahan. Ya kan, opo iyo kalau kalian ikut edan tidak tahan. Jangan-jangan DNA-nya sudah DNA edan. Ketika tidak edan kamu nggak kuat, harus edan. Nah, kalau para pujangga alasannya tidak kuat aku. Jadi ya iso wae dia ikut edan, tapi tidak kuat saya edan. Tapi kalau tidak ikut kok ya tidak dapat jatah apa-apa, terpinggirkan. Tapi sudahlah, ikut sesuai kehendaknya Allah. Karena sesuai kehendaknya Allah itu, seuntung apapun orang yang edan, pasti lebih untung orang yang ingat dan waspada. Itu penjelasannya panjang lebar di banyak buku ada. Kontekstualkan dengan hidupmu sehari-hari. Jadi enak-enaknya kamu nakal ngedan, lebih enak kalau kamu ingat dan waspada. Oke, terus ini nasihatnya. Gimana sih kalau di zaman edan itu? Ini sebenarnya bukan terusannya, tak potong-potong baitnya, tak ambil yang pas. Sakadare linakonan mung tumindak moro ati anggretan dadi perkara. Karono riwayat muni ikhtiariku yekti pamilihin reh rahayu sinambi budidaya kanthi awas lan eling kanthi kaesti antuo parmaning sukmo. Lah terus kalau zaman rusak kayak gini kita harus gimana? Diem aja, pasif, ngelawan juga mesti kalah, kita kalah power. Katanya Ronggo Warsito, ya sudahlah, jalani saja sekedarnya, saisamu, sak mampumu. Sekedar menghibur hati, menjalankan tanggung jawab, asal tidak menimbulkan persoalan. Lakukan aja sejauh yang jadi tugasmu. Jangan aneh-aneh. Karena ada riwayat mengatakan ikhtiar itu wajib. Jangan diem aja, kamu juga harus kerja. Yang PNS, yang mahasiswa, apalagi mahasiswa negeri, kalau dipikir-pikir kan mahasiswa negeri itu disubsidi oleh pemerintah. Subsidi pemerintah itu dari pajaknya rakyat sengsara, dan itu sudah mungkin dikorupsi di mana-mana, dipotong, disunati di mana-mana. Kita ada dalam sistem yang rusak inilah. Terus piye, apa ndak kuliah aja? Apa ndak usah kerja aja? Susah aku ndak boleh jadi dosen aja misalnya. Terus mau ngapain? Katanya Ronggo Warsito, ya sudahlah, jalani aja kewajibanmu apa adanya, asal jangan bikin yang aneh-aneh yang nambah persoalan. Ikhtiar itu wajib, namun juga harus milih jalan yang baik. Kamu juga jangan ikut ngedan dan ikut rusak. Sambil berupaya, tapi juga harus awas dan waspada. Jangan sampai ikut tenggelam dalam arus keedanan tadi. Kuncinya di situ. Jangan pasif, tapi juga jangan ikut edan. Lakukan tugasmu. Mahasiswa tugasnya belajar, ya belajar yang baik. Yang dosen ngajar sesuai kapasitasnya. Jangan ikut-ikutan edan, sehingga akhirnya kita bisa dapat berkah dari Allah. Itu serat Kolotidho.